Halo semuanya, apa kabar? Miss harap kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Nah, berjumpa lagi bersama Miss Lydia dalam kelas fisika. Dan hari ini kita akan belajar tentang gaya dan resultan gaya. Minggu semalam kita sudah belajar tentang GLB dan GLBB. Apa sih hubungan GLB dan GLBB dengan materi gaya dan resultan gaya? Jadi hubungannya ketika suatu benda bergerak, baik secara GLB maupun GLBB, benda tersebut bisa bergerak karena ada gaya yang bekerja. Atau ketika benda tersebut bergerak, benda tersebut bisa memunculkan sebuah gaya. Nah, jadi yang pertama kali kita pelajari itu pengertian dari gaya. Apa sih pengertian gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan pada suatu benda. Gaya termasuk besaran vektor. Artinya besaran vektor itu dia memerlukan, mementingkan angka dan arah. Jadi arah dari gaya itu penting. Gaya bernilai positif jika dia berarah ke atas atau ke kanan. Sedangkan dia bernilai negatif kalau contohnya gaya tersebut berarah ke kiri atau ke bawah. Nah, contoh gaya itu seperti gambar ada seorang bapak yang lagi mendorong gerobak. Nah, kegiatan mendorong yang dilakukan oleh bapak tersebut berarti bahwa bapak tersebut telah memberikan gaya ke gerobaknya. Nah, tadi kan katanya gaya itu besaran vektor. Dia memerlukan angka, dia memerlukan nilai, dan dia memerlukan arah. Nah, jadi ada dua gambar. Yang pertama katanya dua gaya sejajar atau searah, ya kan? Berarti di gambar tersebut F1 dan F2-nya sama-sama berarah ke kanan. Nah, tadi dibilang kalau gaya yang mengarah ke kanan atau ke atas bernilai positif. Oleh karena itu di gambar pertama F1 dengan F2-nya sama-sama bernilai positif. Dan gambar kedua itu ada gambar sebuah gaya yang bekerja pada balok yang berlawanan arah, di mana F1-nya ke kanan, F2-nya ke kiri. Nah, berarti F1 kan ke kanan, berarti nilainya positif. Sedangkan F2 itu ke kiri, berarti dia nilainya negatif. Selanjutnya, yang kedua yang akan kita pelajari itu adalah jenis-jenis dari gaya. Jadi Miss mengelompokkan dua kelompok besar tentang jenis-jenis gaya. Ada yang namanya gaya sentuh dan ada yang namanya gaya tak sentuh. Gaya sentuh itu gaya yang timbul karena kedua benda bersentuhan secara fisik. Artinya, benda yang menerima gaya dengan benda yang memberi gaya saling bersentuhan. Nah, gaya tak langsung artinya gaya yang timbul walaupun dua benda tidak bersentuhan secara fisik. Artinya gini, suatu benda bisa merasakan, bisa menerima gaya tanpa harus bersentuhan dengan benda yang memberikan gayanya. Nah, supaya lebih paham, Miss kasih contoh. Yang pertama itu gaya sentuh ada gaya otot dengan gaya gesek. Nah, gaya otot, perhatikan ada gambar bapak yang lagi mendorong sebuah gerobak. Kenapa gaya otot masuk ke gaya sentuh? Karena dari gambar tersebut bisa kita lihat ketika bapak tersebut mendorong, artinya dia mengerjakan gaya menggunakan ototnya, bapak tersebut harus memegang bendanya. Ketika mendorong harus memegang gerobaknya. Otomatis dia harus masuk ke gaya sentuh. Sedangkan gaya gesek itu terjadi ketika contohnya digambar seorang anak yang lagi bermain ski. Atau contoh sederhananya, ketika kita berjalan, ketika kita naik sepeda, otomatis ada gaya gesek yang bekerja. Ketika kita berjalan, gaya geseknya bekerja antara lantai dengan sepatu kita. Ketika kita naik sepeda, gaya geseknya bekerja antara lantai dengan ban sepedanya. Nah, lihat kalau gaya gesek itu berlawanan arah dengan pergerakan benda. Jadi ketika anak tersebut bermain ski ke arah depan, atau ketika kita naik sepeda ke arah depan, otomatis gaya gesek yang akan bekerja itu mengarah ke belakang. Nah, sedangkan gaya tak sentuh itu nanti ada 3 contohnya yang Mas berikan. Yang pertama ada gaya gravitasi, yang kedua itu ada gaya listrik, yang ketiga itu ada yang namanya gaya magnet. Nah, kenapa gaya listrik masuk ke gaya tak sentuh? Lihat ada sebuah apel yang jatuh dari atas pohon menuju tanah. Gaya gravitasi itu kan gaya tarik oleh pusat bumi. Nah, walaupun pusat bumi tidak bersentuhan dengan apel ketika apel tersebut masih berada di atas pohon,
tapi gaya gravitasi mampu menarik buah apel tersebut untuk jatuh ke bawah. Sama seperti gaya listrik. Ketika kita menggosokkan penggaris plastik ke rambut, nah, kita coba dekatkan potongan kertas kecil dengan penggaris tadi. Tanpa bersentuhan penggaris dengan kertas kecilnya, penggaris tersebut bisa menarik kertas-kertas kecil untuk menempel ke penggarisnya. Nah, kenapa bisa terjadi? Karena ada gaya listrik yang bekerja pada penggaris setelah kita gosokkan dengan rambut kita. Begitu juga dengan gaya magnet. Kalau kita dekatkan magnet dengan besi atau dengan paku, tanpa bersentuhan pun magnet kita dengan bendanya, magnet kita itu bisa menarik benda-benda besi tersebut. Makanya dia masuk ke gaya tak sentuh, artinya benda si penerima gaya tidak harus bersentuhan dengan si pemberi gaya. Nah, kita untuk lebih memperdalam pengetahuan kita tentang gaya gesek, Miss mau kalian melakukan praktikum mini, praktikum sederhana. Dan ini harus dilakukan, karena ini adalah salah satu tugas yang harus kalian kerjakan dan harus kalian kumpulkan nantinya. Alat bahan yang kita perlukan hanya kertas, 2 lembar kertas yang sama. Misalkan, gunakanlah 2 buah kertas HVS yang berukuran sama, ya kan? Nah, prosedur kerjanya, jatuhkan kertas yang diremas dan kertas yang terbentang. Tadi kan kita gunakan 2 lembar kertas. 1 kertas kamu remas-remas, 1 lagi biarkan saja, seperti kertas terbentang biasa. Lalu jatuhkan secara bersamaan, harus bersamaan kedua kertas tadi, yang terbentang dengan yang sudah kita remas. Jatuhkan dari ketinggian 100 cm dalam waktu yang sama, artinya kamu melepasnya secara bersamaan. Habis itu perhatikan, siapa kertas mana yang duluan sampai ke tanah, kan? Nah, tugasnya yang pertama, ambil foto kamu ketika melakukan praktikumnya. Ketika kalian mau menjatuhkan kertas tersebut dari ketinggian yang sama secara bersamaan, ambil fotonya. Udah, itu tugas pertama. Tugas keduanya, kamu bikin di buku latihan kamu, jawab pertanyaan nomor 2 dengan nomor 3, yakni kertas mana yang lebih dahulu sampai ke lantai. Kan, kertas mana yang duluan? Apakah kertas yang diremas atau kertas yang terbentang? Pertanyaan nomor 3-nya, setelah kamu tahu kertas mana yang duluan sampai ke lantai, harus kamu jelaskan alasannya. Kira-kira kenapa kertas yang pertama tadi jatuhnya lebih cepat? Atau kenapa kertas yang teremas atau yang terbentang jatuhnya lebih cepat? Sebutkan alasannya. Boleh kamu cari dari buku, boleh kamu cari juga dari YouTube, boleh kamu cari juga dari internet, asalkan kamu mengerti. Nah, yang selanjutnya kita akan belajar tentang resultan gaya. Apa itu resultan gaya? Resultan gaya adalah total seluruh gaya yang bekerja pada sebuah benda. Nah, contohnya, ayah menarik sebuah box ke arah kanan. Perhatikan, ini kan ada gambar N, W, F, dengan F gas yang arahnya berbeda-beda, di mana F itu gaya yang diberikan ayah ketika dia menarik kotaknya. Sedangkan N itu, dia itu gaya normal, dan W itu gaya berat dari si benda tersebut, dan F itu gaya geseknya. Nah, jadi gaya yang diberikan si ayah itu hanya gaya F, ya. Nah, jadi gaya normal kan ke arah ke atas, berarti gaya normal bernilai positif. Sedangkan gaya yang diberikan ayah mengarah ke kanan, makanya Miss bikin gaya yang tarik yang diberikan ayah itu positif. Dan gaya berat itu mengarah ke bawah, berarti dia bernilai negatif, dan gaya gesek mengarah ke kiri, yang artinya dia bernilai negatif. Nah, Miss kasih contoh yang lebih sederhana. Ditanya berapa total gaya yang bekerja pada gambar tersebut. Kan resultan gaya itu total gaya ya kan? Jadi di gambar tersebut ada 3 buah gaya. Nah, yang pertama 25 Newton, gaya pertamanya 25 Newton, gaya keduanya 20 Newton, gaya ketiganya 50 Newton. Makanya Miss bikin diketahuinya F1, F2, F3. Nah, pertanyaannya berapa total gaya? Berarti F totalnya atau berapa resultan gayanya ya kan? Nah, kita tinjau. Kalau F1 ini yang 25 Newton, lihat F1 kamu mengarah ke kiri atau ke kanan. Ternyata F1-nya mengarah ke kiri.
makanya Miss bikin F1-nya bernilai negatif. Nah, lihat lagi F2 yang 20 Newton, dia mengarah ke kiri juga, makanya Miss bikin F2-nya bernilai negatif. Sedangkan F3 yang bernilai 50 Newton, dia mengarah ke kanan, artinya dia bernilai positif. Makanya Miss bikin minus F1 dikurang F2 ditambah F3. Nah, tadi F1-nya kan 25, berarti kita bikin minus 25. Nah, dikurang F2-nya 20, kurang 20, ditambah F3-nya 50. Berarti kan minus 20 dikurang 20 itu sama dengan minus 45. Ditambahkan 50 berarti nilainya 5 Newton. Nah, lihat. 5 Newton artinya positif. Ingat, gaya positif berarti dia mengarah ke kanan. Makanya Miss bikin sini 5 Newton itu positif atau mengarah ke kanan. Artinya apa? Artinya total gaya yang bekerja di balok tersebut, dari ketiga gaya tersebut bekerja, totalnya resultan gayanya yang diterima, yang dirasakan oleh balok itu hanya 5 Newton. Dan arah gaya 5 Newton ini dia bakal mengarah ke sebelah kanan. Artinya nanti ketika ditarik, bahwa balok tersebut, kotak tersebut, dia bahkan bergerak ke sebelah kanan karena dia menerima gaya totalnya 5 Newton. Oke, sekarang perhatikan. Miss ada gambar sebuah roket yang akan terbang dan meluncur. Oke, perhatikan. Nah, tugasnya tadi kan sudah ada praktikum sederhana 3 soal. Nah, soal yang tugas kamu yang terakhir ini, carilah dari buku atau dari YouTube seluruh arah gaya yang bekerja saat roket akan meluncur. Gambarnya tadi. Nah, ketika roketnya akan meluncur, gaya apa saja yang bekerja? Tadi kan kita sudah belajar arah-arah gaya, ada ke kanan, ada ke kiri, ke atas, dan ke bawah. Jadi tugas kamu gambarkan di buku latihan sebuah roket yang akan meluncur. Habis itu kamu tentukan arahnya yang mana-mana aja, ada berapa gaya yang bekerja, arahnya kemana-mana saja. Oke? Jadi kamu kerjakan 4 pertanyaan tersebut. Yang pertama foto, itu kamu langsung kirim saja ke Google Classroom. Dan pertanyaan yang kedua, 3, dan keempat ini kamu tulis di buku latihan kamu kirim juga melalui Google Classroom. Oke, sekian dulu pembahasan kita hari ini. Bisa harap kalian dapat mengerti dan dapat mengerjakan kuis dan tugasnya sebaik mungkin. Apabila ada pertanyaan, silahkan tanya di kolom komentar. Ya, kerjakan kuis dan tugas kamu tepat waktu agar tidak ada pengurangan nilai. Oke, sekian perjumpaan kita. Sampai jumpa di pertemuan fisika selanjutnya.